Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Alina Putri dengan NIM G00251195 dari kelompok A3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi blok 1.2. Langsung saja, laporan pertama, soal nomor 1. Tok Dalang, 65 tahun, datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi A. Osa, B. Ligamenta, C. Articulatio. Yang pertama, di sini ada osa vertebrenya. Jadi, di sini ada 7 vertebrae cervical, 12 vertebrae thoracal, 5 vertebrae lumbal, lalu ada os sacrum dan juga os coccyx atau coccygeus. Nah, di sini ada bagian anterior dan posteriornya. Jadi, ini contoh dari vertebrae cervical, elemen costalis menyatu di sini, sebelah sini, lalu ada foramen processus transversi. Lalu selanjutnya di sini ada contoh dari vertebrae thoracica atau thoracal, jadi di sini ada costa. Dan di sini ada vertebrae lumbalis, elemen costae yang menyatu di sini. Lalu selanjutnya di sini ada ciri umum dari vertebrae. Yang pertama itu ada tampak anterior posterior ini, ada pedicle, lalu ada transverse proses atau processus transversus, lalu ada lamina spinos, lalu ada lamina, dan juga di sini ada spinos processus atau processus spinosus. Lalu di sini ada vertebral body, ada di sini ada fuse costal atau deep element. Lalu di sini ada dari sini sampai sini vertebrae L. Lalu di sini ada tampaknya ada dari samping, dari lateral, anterior, posterior, inferior, superior. Lalu di sini ada pedicle, lalu ada superior vertebral notch, ada superior articular process, ada transverse process, ada spinous process, dan juga di sini ada lamina, ada inferior articular process, dan juga ada inferior vertebral notch. Lalu selanjutnya di sini ada vertebrae cervical. Vertebrae cervical ini dibagi menjadi tipikal dan atipikal. Jadi yang tipikal itu ada vertebrae cervical 3 sampai 7, sampai 6, mohon maaf. Lalu vertebrae cervical 1 atau os atlas itu termasuknya atipikal, vertebrae cervical 2 atau os aksis itu juga atipikal, dan juga vertebrae 7 atau prominent itu juga atipikal. Nah, jadi ini contohnya itu ada vertebrae-vertebranya. Di sini ada bagian dari uncus corporis processus uncinatus dan juga ada tuberculum anterius, ada tuberculum posterius. Lalu di sini ada processus articularis superior, lalu ada corpus vertebrae facies intervertebralis, lalu ada foramen transversarium. Sini juga ada sulcus nervis spinalis dan juga ada foramen vertebral. Lalu di sini ada apex dentis dan juga ada proses articularis superior, lalu sini ada foramen transversarium dan juga ada proses articularis inferior. Lalu di sini ada arcus vertebrae, ada proses spinosus, lalu juga ada corpus vertebrae dan juga fascies articularis posterior. Lalu di sini ada fovea dentis dan juga ada arcus anterior atlantis, ada facies articularis inferior dan sebagainya. Lalu di sini juga ada processus spinous dan juga ada uncus corporis atau processus uncinati dan juga ada corpus vertebrae. Sini episis annularis. Lalu ada proses transversus dan sebagainya. Untuk vertebrae cervical. Lalu selanjutnya ada vertebrae thoracicae atau vertebrae thoracal. Ini di sini ada bagian em, ada fovea costalis, ada fovea costal superior, ada articulatio capitis costae dan juga ada articulatio costotransversari. Ya.
dan ada bagian-bagian lainnya. Lalu di sini ada juga papea costalis superior, papea costalis superior, ada papea costalis processus transversi. Lalu di sini ada bagian processus articularis superior, ada processus mamillaris, ini ada processus occipitoris dan sebagainya. Di sini ada bagian dari tulang vertebrae thoracocecal. Jadi di sini yang pertama itu ada yang torakal satu itu misalnya Fovea costa superior dan Facies Fovea um, Facies articularis berbentuk bulat, Fovea costalis inferior dengan Facies articularis berbentuk tumularis atau setengah lingkaran. Eh, ya, dan seterusnya. Ini nomor 2 hingga 5 itu dan 6 hingga 12 hingga 9 itu tipikal. Ini vertebrae thoracicae. Nomor 2 sampai 5 dan juga 6 sampai 9. Lalu selanjutnya ada vertebrae lumbar. Di sini ada pediculus arcus vertebrae, ada lamina arcus vertebrae, foramen vertebral, dan juga corpus vertebrae. Di sini ada epiphysis annulus dan sebagainya. Versus mamillaris dan versus minus. Lalu di sini ada facies articularis dan juga ada facies intervertebralis inferior, ada processus costalis juga dan facies vertebralis superior dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada vertebrae sakral. Jadi vertebrae sakral ini bentuk peleburan dari beberapa tulang, tepatnya em, 5 tulang ya. Jadi di sini ada sacrum. Lalu di sini ada processus articularis superior, ada foramina sacralis anteriora, linea transversae, dan juga promontorium. Nah, ini ada tampak anterior dan posterior. Jadi di sini ada fascia articularis, crista sacralis mediana, ada foramina sacralia posteriora, ada crista sacralis medialis, dan juga ada crista sacralis intermedia, ada canalis sacralis. Processus articularis berarti dan hiatus sacralis dan ada cornu sacral dan juga apex facies sacri. Lalu selanjutnya ada vertebrae coccygia atau oscoccygeus. Jadi di sini ada cornucoccygeum dan tampak ventral kranial. Ini ada vertebrae coccygia 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ini tampak caudal, dorsal caudal. Ini ada cornucoccygeumnya, ada vertebrae coccygia 1 dan juga vertebrae coccygia 2 sampai 4. Yang kelima tidak terlalu terlihat dari bagian sini. Lalu selanjutnya ada ligamenta. Yang pertama ada interspinatus ligamen. Lalu selanjutnya ada ligamenta flava. Lalu ada longitudinal ligamen dan juga anterior longitudinal ligamen. Lalu selanjutnya ada ligamentum nuke dan juga ada supraspinosum ligamen dan ada beberapa lainnya. Lalu selanjutnya ada artikulasionya yaitu ada sendian covertebral, juga ada processus punctinatus. Eh, di sini ada sendian cover juga. Juga di sini ada di cervical ini sendi zygapophysialis itu miring ke anterior dari anterior ke posterior. Ini miring. Lalu di sini ada thoracica itu ya sendinya zigo zygapophysialisnya itu vertikal. Lalu selanjutnya ada di lumbar itu terbungkus, gitu. Undangannya lateral. Lalu selanjutnya ada lanjut ke laporan 2, soal nomor 2, yaitu seorang anak laki-laki, seorang anak ya, bernama Dudung, 9 tahun, anak IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kiri. Jadi jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Yang pertama di sini ada eh, plexus brachialis itu di sini di dekat em,
area scapula dan juga lengan atas gitu ya, atau brachium. Nah, di sini ada brachial plexus atau plexus brachialisnya. Nah, jadi plexus brachialis itu adalah eh, dia itu persarafan yang mempersarafi area lengan atas dan juga lengan bawah atau ya area ekstremitas superior. Seperti itu. Lalu jadi plexus brachialis adalah suatu jaringan saraf yang kompleks yang terletak di daerah leher dan bahu. Plexus ini terbentuk dari akar saraf spinal C5 hingga T1 dan berfungsi untuk mengontrol gerakan dan sensasi pada lengan atas dan bawah. Seperti itu. Jadi sini ada brachial plexus atau plexus brachialisnya di antara ada arteri subclavia dan juga apa, scalenus anterior dan scalenus medius di sebelah sini. Lalu selanjutnya dia ada rangkaian susunannya. Yang pertama itu ada roots. Jadi atau akar sarafnya itu terbentuk dari saraf spinal C5 hingga T1. C5, 6, 7, 8 ya, hingga T1. Mohon maaf. Lalu selanjutnya jadi ada truncus atau uh, trunk ya. Dia terbentuk dari penggabungan akar saraf terdiri dari truncus superior, em, truncus middle, atau ya itu dan truncus inferior. Jadi itu adalah bentuk dari penggabungan akar saraf. Selanjutnya ada divisi atau division itu terbentuk dari bagian truncus menjadi divisi anterior dan posterior. Anterior dan posterior. Seperti itu. Lalu ada selanjutnya ada cords. Ini ya ada cords lateral, posterior dan medial. Lalu di sini juga sebenarnya ada fasciculus, jadi terbentuk dari penggabungan divisi terdiri dari fasciculus lateral, ini sama ya, cord dan fasciculus tadi, ada lateral, posterior dan medial. Lalu selanjutnya ada saraf perifer. Jadi atau peripheral nerve itu terbentuk dari perjalangan fasciculus yang kemudian membentuk saraf perifer yang menginervasi lengan atas dan bawah. Seperti itu. Jadi di sebelah sini. Nah, di sini tuh bagian-bagiannya tuh ada apa aja. Nah, jadi ini ada dorsal scapular nerve, ada suprascapular nerve, ada nerve to subclavius, ada lateral pectoral nerve, lalu ada musculocutaneous nerve, ada axillary nerve, lalu di sini ada median nerve, ada ulnar nerve, ada medial cutaneous nerve, ada medial cutaneous nerve juga di sini. Lalu ada radial nerve, ada lower subscapular nerve, ada thoracodorsal nerve, ada medial pectoral nerve, ada upper subscapular nerve. Di sini juga ada long thoracic nerve. Dan itu ada bagian-bagiannya. Jadi juga untuk fungsinya dari plexus brachialis sendiri itu untuk mengontrol gerakan lengan, misalnya mengontrol otot yang bertanggung jawab untuk gerakan lengan atas dan bawah. Sensasi untuk sensasi juga. Jadi berfungsi untuk menghantarkan sensasi dari lengan atas dan bawah ke sistem saraf pusat. Seperti itu. Lalu selanjutnya laporan 3, soal nomor 3. Minho 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi radiofemoralis meliputi A. Osa, B. Muskuli, C. Inervasi. Langsung saja, yang pertama itu ada osa. Sebelumnya ada radiofemoralisnya dulu. Jadi ini ada jadi radiofemoralis itu di area dekat femur atau os femur di paha. Lalu selanjutnya ada osmol. Jadi di sini ada bagian-bagian dari osmol. Nah, bagian-bagiannya dari osmol itu misalnya meliputi ada uh, trochanter mayor, lalu ada trochanter minor juga. Lalu juga ada ini ya intertrochanterica, ada kolum osis femoris juga. Lalu di sini ada propia capitis, osis femoris, lalu ada neck ya. Lalu di sini juga ada kaput posisi memoris untuk headnya. Ya. Terus di sini ada diagnosisnya, itu diagnosis, diagnosis bukan.
Gitu sih. Jadi di bagian tengahnya ada body, terus selanjutnya ada lateral, um, ya lateral epicondyle, lalu selanjutnya lateral condyle. Lalu selanjutnya di sini ada head, lalu ada corpus, eh, ada ini trochanter mayor, dan juga ada bagian-bagian lainnya, seperti misalnya ada linea pectilinea, ada tuberositas glutea juga. Lalu di sini ada struktur khususnya seperti ini, ada nutrien, foramen, dan juga ya poplitea surface dan sebagainya. Ada intercondylar, fossa, lateral fundal, medial fundal, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada muskulnya. Yang pertama ada musculus iliopsoas. Jadi di sini terdiri dari musculus psoas mayor dan juga iliacus. Lalu di sini ada eh apa ini? Vastus lateralis, lalu ada rectus femoris, ada vastus medialis, dan ada lainnya. Di sini ada psoas, iliacus, pectineus, adductor inguinal ligamen, soal fasciat latae dan sebagainya. Di sini juga ada patella. Lalu di sini ada vastus lateralis tadi, lalu ada vastus intermedius dan juga ya. Lalu ini ilustrasi lainnya, ini ada musculus tensor fasciae latae, ada musculus sartorius dan juga ini ada musculus iliopsoas, ada tendiri musculus dan juga musculus vas mayor. Di sini ada musculus quadriceps femoris, ada musculus vastus lateralis, rectus femoris, dan juga vastus medialis. Ini juga ada musculus pectineus dan juga musculus adductor longus dan musculus gracilis. Lalu di sini ada pectineus, ada abductor brevis, lalu ada sini adductor longus, ada gracilis, lalu di sini ada adductor magnum, ada apa nih, obturator externus dan sebagainya. Adductor hiatus, adductor magnus, dan sebagainya itu. Nah, lalu di sini selanjutnya ada juga long head of biceps femoris, ada uh, semitendinosus, ada short head of biceps femoris, dan juga semimembranosus. Nah, ini status femoris dan sebagainya. Dan liku, propitial, jamin juga. Lalu, jadi dia diinervasi oleh uh, beberapa nervus, ya. Jadi yang pertama itu ada nervus femoralis. Jadi di sini nervus femoralis itu utamanya ya itu untuk motorik, otot sentral, pinggul, dan paha, untuk flexor pinggul dan ekstensor lutut. Lalu sensoriknya sisi ventral paha dan sisi ventromedial tungkai. Lalu ada juga nervus obturatorius untuk motoriknya, musculi adductor dan sensorik untuk sisi medial paha. Ya, seperti itu. Dan ada nervus-nervus lainnya, seperti ini ada nervus gluteus superior, gluteus inferior, dan lus, ada cutaneus femoris posterior, ischiadicus, tibialis, di ke bawah ada tibialis, ada saphenus, dan juga ada lain sebagainya. Ini ada tampak anterior dan posteriornya juga. Ini misalnya di sebelah sini ada nervus cutaneus, nervus dan lainnya ini ada genitofemoralis, juga bisa dari femoralis dan nervus femoralis dan sebagainya. Jadi, lalu ada nervus obturatorius, saphenus, dan lainnya juga. Ini ada tampak posterior, mohon maaf. Ini ada nervus lainnya, tenus, obturatorius, saphenus, fibularis, dan sebagainya. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.